Woi, kalau saya gini, macam kemarin itu saya bingung. Sebenarnya saya ini malam ganjil atau malam genap karena Lailatul Qadar ini bingung kan. Dalam perspektif yang umum mengatakan dia muncul di malam-malam ganjil. Kita kok diributin ya kemarin sama telepon Allah. Hai, kembali bersama saya Bang Bil, Offside. Kali ini dengan Mehmet. Sehat? Wajib. Suasana bulan suci Ramadan sudah berakhir dan saat ini kebetulan di Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sengaja mau ngobrol dengan Mehmet secara serius. Singkat aja sebenarnya soal kita kok diributin ya kemarin sama telepon Allah. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Coba jelaskan itu. Kenapa? Banyak orang yang kemudian membuli. Pak siapa namanya Pak? Mbah Benu. Mbah Benu gak siapa itu. Banyak yang bully. Tapi kalau aku mau baca secara kacamata dunia ma'rifat, dunia tasawuf, bahasa-bahasa telepon Allah, berteman dengan Allah, berkawan dengan Allah, menghubungi Allah, atau bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak relevan secara tekstualis, tapi sebenarnya makna kalau mau dimaknai secara filosofi dan secara tasawuf itu hal yang biasa. Menurut ente gimana itu? Sama sih. Dalam perspektif tasawuf, ya kalimat-kalimat yang dilontarkan beliau itu hal-hal yang biasa saja untuk telepon. Hanya memang kerumitannya kemarin adalah mengenai terlalu perbedaan jauh jarak antara Idul Fitri yang beliau laksanakan dengan jamaah secara umum. Jadi garis besarnya ente mau bilang ada dua problem. Pertama, sebutan telepon Allah. Yang kedua, jarak Idul Fitri dengan yang mereka sudah sholat duluan itu. Itu jadi dua hal itu jadi keributan. Oke. Kita belum tahu ya, beliau kalau udah klarifikasi atau belum, kita belum dapat. Orang sih udah minta maaf ya. Nah, kita kurang paham karena memang beliau ini kan sepuh ya. Artinya bukan kayak ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh yang memang pegiat aktivitas media sosial. Beliau itu bicara direkam oleh orang lain, akunnya orang lain, disebarkan oleh orang lain. Jadi memang beliau tidak tahu kalau beliau itu mungkin viral gitu. Setahu kita seperti itu. Apapun itu bahasanya Pak atau Mbah Benu itu, menurut saya ya memang ruang alamnya beliau saja yang menikmati. Sebenarnya secara sederhana dia mau bilang apa? Telepon Allah itu apa maksudnya? Secara sederhana kalau ente baca itu. Kalau membaca dari beliau punya umur, ya menurut saya beliau seperti kayak pendekatan spiritual atau kontak spiritual yang mungkin beliau punya ruang rasa bahwa setelah menunaikan sholat beliau coba istikharah, mungkin ada zikir-zikir yang beliau ingin lebih takarrub lagi. Beliau seperti mendapatkan informasi seperti itu. Nggak usah jauh-jauh beliau lah gitu. Ada kalanya kayak kita ini teman-teman yang awam mendapatkan ruang-ruang hidayah itu dengan perspektif yang berbeda. Ada yang menjumpai dalam mimpinya gitu, sosok orang berjubah segala macam yang mereka menafsirkan bahwa itu adalah nabi. Ada yang lain, walaupun kita cuma hanya bisa berprasangka-prasangka saja itu, tapi semuanya masih dalam koridor husnuzon. Kita husnuzon, setiap kita pasti bisa merasakan hidayah. Setiap kita, siapapun itu, entah yang kita hidupnya dipenuhi dengan maksiat, saya yakin Allah itu pasti maha pengasih dan penyayang. Dia akan hadir dalam dimensi yang berbeda. Bukankah kita sadar orang-orang yang insya Allah beberapa saat lagi akan menunaikan haji, pulangnya nanti dia akan menceritakan hal-hal yang cukup pengalaman spiritualnya. Pengalaman spiritual. Tapi kan di era yang begitu modern, rasionalitas yang semakin tinggi, kemudian pemahaman masyarakat yang sekarang lebih kepada wilayah atau hal-hal yang harus masuk di akal. Nah, cara-cara berpikir konservatif seperti ini apakah mendapat ruang di masa depan atau dia akan terpelihara dengan sendirinya?
saya meyakini bahwa konteks kekinian ruang kepercayaan itu semakin terkikis, semakin berkurang, sehingga ya kita memang zaman libayanin nas, kita zaman pembuktian itu. Karena ada konteks soal kamu melakukan itu dasarnya apa, dalilnya apa. Sekarang sudah konteks bayan, konteks pembuktian. Jadi apa yang dialami oleh Mbah Ibnu adalah konteks perlawanan arus. Nah, untuk dimensi kalangan usia beliau, ya masih mempercayai itu. Bukan kita tidak mempercayai apa yang beliau dapati. Kita tidak bisa menebak itu benar dan salah, hanya beliau yang bisa mengetahui itu. Namun satu, kata saya ingin menyimpulkan, hargai apa yang beliau dapati, itu satu. Yang kedua, cermati apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Ketika beliau menyampaikan seperti kalimat menelpon, dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, gitu kan, yaitu adalah literally kalimat yang memang gaya bahasanya Mbah Ibnu, gitu. Tidak dengan gaya bahasa kita. Kalau mungkin dengan gaya bahasa kita bahwa kita tidak akan menggunakan kalimat telepon. Tapi itu tidak nyeleneh menurut ente? Itu bagian dari nyeleneh. Nyeleneh juga. Itu nyeleneh. Nyeleneh. Ya, walaupun itu secara spiritualitas hal-hal yang biasa bagi kalangan-kalangan tertentu. Siapapun akan mendapati ruang-ruang spiritualitas. Siapapun kita. Soalnya nanti dikhawatirkan besok akan ada lagi bahasa, gue baru habis WA-an sama Allah. Kan gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang sebenarnya mungkin ada maksud-maksud positif, tapi karena di wilayah umum sering bermasalah, kadang orang kepingin memberikan pesan yang positif, pesan yang baik, atau ajakan yang baik, tapi justru mengalami kontroversial. Kontroversial juga tidak selamanya buruk, tapi juga belum tentu baik. Nah, aku teringat dengan satu teks yang menyebutkan, makanya kalau dalam hal mau mengajak kepada jalan-jalan kebaikan, itu juga harus ada kebijakan. Jalan-jalan Tuhan itu harus ada kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi yang dimaksud dengan hikmah ini berarti harus kontekstual. Hikmah yang dimaksud di sini mengajak ke jalan Tuhan dengan kebijaksanaan, berarti harus punya kemampuan membaca situasi. Bahasa diri dengan bahasa umum itu kadang-kadang perlu berada di posisi yang sesuai. Nah, memang juga seperti ada dulu ustadz yang ceramah nih. Dia ceramah, ya kan? Dia merasa bahwa ini di kalangan internal umat Islam. Terus dia semacam mengejek atau mengolok atau mungkin menggunakan bahasa yang walaupun menurut dia bahasa agama juga gitu. Dia bilang bahwa simbol-simbol apa kemarinnya? Simbol-simbol Tuhan dari agama lain yang dianggap seperti dia menggunakan kalimat bahwa itu adalah setan kalau nggak salah itu. Nah, itu kan mengalami keributan. Ketika kemudian dikonfrontasi, diminta klarifikasi, yang bersangkutan bilang, "Loh, saya kan ngomong di internal. Saya ngomong di internal, maka bahasanya bahasa internal. Dan ini memang fakta internal. Cuma dia lupa, dia ngomong di internal, namun didokumentasikan. Ketika didokumentasikan dan berada di ruang publik, internum itu sudah nggak bisa dipakai. Ada eksternum, ada hal yang di luar yang kemudian akan mempelajari itu. Nah, cuma kita nggak tahu apakah sang mbah ini memahami bahwa dia direkam dan orang akan mengetahui, akan mendengarkan apa maksud dia. Gitu. Akhirnya diledekin. Nanti membacanya gimana itu? Sama kayak gitu ya. Kan siapa Mbah Ibnu ini kan, atau Mbah Benu ini bukan pemilik akun medsos. Ya. Dan jujur kaget saya di tahun 2024 ini dengan rentan usianya Mbah Benu yang udah 80 tahunan. Saya baru mengetahui, baru mendengar dan baru tersiar nama jemaah Aulia itu. Pertanyaannya adalah di tahun 2023 eksistensi jemaah ini kenapa tidak muncul ke publik? Bukankah di 2023 sampai ke bawah sudah ada medsos, sudah ada ini? Kenapa baru sekarang terekamnya? Tapi memang fenomena yang gini-ginian, Met. Setiap Ramadan pasti ada aja yang setiap tahunnya, setiap Ramadan ada aja yang bermunculan, baik dari sisi aliran, sisi pandangan, sisi kebijakan, peribadatan. Saya mau menimpali ya. Apa? Ada satu kebiasaan pada memasuki bulan Ramadan ataupun Idul Fitri yang sudah dianggap ya sudahlah,
Tahu nggak jemaah apa? Apa itu? An-Nazir. Ah iya, akhirnya Karena setiap tahun diberitakan, tiap tahun, dan kita sudah tiap tahun menunggu dia punya perbedaan gitu kan. Jadi biasa. Nah sekarang yang kehadirannya Mbah Beno ini bukan soal konteks berapa harinya ternyata, soal konteks kata teleponan itu. Ya kan, kalau aku lihat juga memang yang begini kan biasa bagus untuk di follow up atau follow up di media kan, karena memang media juga menjadikan ini sebagai pasar untuk dijadikan arena, ya ada kapitalisme di sana. Jadi ada pemilik modal yang memanfaatkan isu seperti ini untuk kemudian memperbanyak pemberitaan, karena banyak berita berarti kalau viral kan biasanya juga itu ada sisi komersilnya tuh kan begitu. Nah yang paling menarik sebenarnya dalam sejarah keislaman juga kita punya ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang kemudian dibunuh atau dihukum dengan tindakan yang bahkan dilakukan oleh penguasa atas nama agama juga, itu karena tindakan-tindakan mereka yang nyeleneh gitu. Kita mengenal ada Al-Hallaj, kita mengenal Syekh Siti Jenar, ya kan, ini orang-orang yang punya pandangan-pandangan beragama yang agak miring, yang tidak umum di ruang publik. Akhirnya jadi kontroversial, bahkan mereka kemudian berlawanan dengan ya, penguasa dengan gitu. Berlawanan dengan penguasa dan berlawanan secara mainstream. Ya. Nah orang-orang yang punya refleksi beragama secara mainstream berbeda ini selalu punya jalannya gitu kan. Nah selalu begitu juga kita-kita yang pernah kontroversial, apa saja dalam ruang-ruang keagamaan kalau tidak seperti bagaimana umumnya selalu menjadi keributan. Semacam gini macam. Islam punya standar. Oke. Rukun Islam punya standar yang itu sudah menjadi syariat. Oke. Kemudian iman. Cuman ternyata dalam standar kita punya iman, kita punya rukun Islam, ihsan itu sendiri. Kemudian pada tataran manhaj itu juga punya perbedaan yang cukup signifikan. Yang dari satu sisi rukun iman ada 5, yang satu sisi ada 3, sisi yang manhaj yang lain ada berapa itu kan. Satu hal yang menjadi titik utama adalah meyakini Allah, meyakini Rasul, gitu kan, meyakini kitabullah, meyakini yaumil akhir, qadar, meyakini malaikah. Itu adalah hal-hal yang sudah diajari kita, khususnya di kalangan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sangat meyakini itu. Tapi ketika diperhadapkan dengan konteks yang lain, berbeda lagi gitu sikonnya. Tidak hanya 5 itu, ada yang 6 itu tadi, ada yang cuma 3, ada yang cuma berapa, tergantung mazhabnya apa, manhajnya juga seperti apa. Sehingga menurut saya kalau hanya dalam konteks perbedaan kayak penentuan awal bulan segala macam, tidak menjadi hal yang sangat perlu dikonflikkan sebenarnya. Tidak, kita sudah sering sekali terjadi perbedaan, pergeseran hal-hal yang seperti itu. Ada yang sudah. Tapi aku gini, Matt, di luar soal metodologi ya kita menghormati soal metodologi, baik hisab dan juga ru'yah. Maksudku gini, ya kita ini kan gimana ya, Mbok, ya kita ada orang yang sementara berpuasa, sementara dia sudah lebaran. Ada orang yang ya itu tadi, sebenarnya yang bisa orang terjemahkan dengan baik ini gimana ya. Saya sekali lagi menghormati perbedaan dan itu biasa, dalam itu lumrah. Cuma maksudku, aku selalu mengalami kerepotan itu. Bagaimana bisa saya berpuasa yang orang sudah memahaminya ini sudah 1 Syawal, sementara 1 Syawal itu haram hukumnya untuk berpuasa. Nah sementara bagaimana mungkin orang sementara berpuasa, ada yang sudah makan-makan, sementara itu berdosa, tidak berpuasa masih di bulan suci Ramadan gitu. Nah ya sudah, soal tanggung jawab, soal metodologi itu biasalah. Tapi tetap bagi saya ada hal yang perlu menurut saya harus menjadi satu keseragaman. Ini menurutku ya, bukan berarti kita tidak mentolerir orang yang berbeda pandangan, tapi sebisa mungkin lah harus satu tafsir gitu dalam hal-hal tertentu, karena ini menyangkut bukan cuma masalah muamalah loh, kan ini soal prinsip. Beda kalau seandainya orang mau pakai kofiah model bagaimana terserah, tapi kalau sudah bicara soal kewajiban dan prinsip itu gimana coba?
Kan puasa itu wajib gitu. Sementara haram jadinya kalau kemudian dilakukan di 1 Syawal. Nah terus bagaimana? Coba ente bantu aku. Walaupun ini sudah sangat usang, tapi menurutku penting juga kita berikan pencerahan ke orang-orang. Woi, kalau saya gini, macam kemarin itu saya bingung. Sebenarnya saya ini malam ganjil atau malam genap karena Lailatul Qadar ini bingung kan. Ya. Dalam perspektif yang umum mengatakan dia muncul di malam-malam ganjil. Ya. Di sisi lain ada yang sedang genap nih malam ini. Artinya 2 kerepotan yang sama. Inilah, menurut saya dari latar belakang obrolan ini kita bikin obrolan yang cukup lebih spesifik dengan mengundang beberapa tokoh dan ahli. Oh, iya. Jangan sampai kita konflik berdua. Gitu kan? Saya paham Anda mungkin Ramadannya genap, saya ganjil gitu kan. Tapi keren loh, khusus Muhammadiyah dengan NU kali ini sama. Untuk 1 Syawalnya gitu. Udah 2 kali peristiwa dari awal keran demokrasi dibuka, di mana diberikan kesempatan kepada ormas manapun yang kepingin puasa duluan, lebaran duluan. Nah, sudah 2 kali lebih kalau nggak salah peristiwa 1 Syawalnya bareng. Aku mau nanya, bisa nggak kira-kira gantian gini? NU Muhammadiyah. Aku mau nanya nih. Nah, coba. Seandainya negara menggunakan instrumen negara untuk menetapkan kepada seluruh ormas yang ada di bawah naungan negara menjadi satu titik kebersamaan berdasarkan instruksi negara, menggunakan hari raya pada satu momen yang sama. Dalilnya ada. Atiullah, atiul Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi sebenarnya ketika negara umara sudah menentukan jadwalnya kapan, seharusnya seluruh ormas itu ikut. Ya kan? Walaupun kita menghormati ormas tertentu yang kemudian menolak karena melihat kekuasaan hari ini dikuasai oleh ormas yang berbeda dengan yang bersangkutan. Walaupun pada dasarnya setiap sidang isbat itu semua komunitas ormas diundang. Cuma tetap saja bagi ada ormas tertentu yang mengalami atau merasa bahwa ini nggak sesuai, mereka tidak akan ikuti. Sehingga itu sebenarnya kalau gue jadi presiden, gue bikin ketegasan lewat Menteri Agama. Penghormatan terhadap kerukunan beragama, umat beragama, iya. Tapi dalam soal beragama itu, kerukunan itu punya prinsip. Jadi kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar ormas, kerukunan antar perbedaan identitas, iya. Tapi dalam soal beragama, kerukunannya sudah paten dong. Ini rukun kan? Rukun dan syarat itu nggak boleh ada perubahan. Aku perspektifnya gitu. Jadi kalau aku jadi presiden, aku perintahkan yang namanya Menteri Agama untuk memerintahkan seluruh ormas harus mengikuti. Itu harus ada itu. Karena biarkanlah umara yang nanti akan mempertanggungjawabkan apa istilahnya lah, kepemimpinannya gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi akan dipertanggungjawabkan dia punya kepemimpinan itu. Biarkan kita, ngapain kita mau merasa takut? Kan ini pemimpin gitu. Beda kalau nggak ada dalil untuk tidak mentaati umara, kecuali dia kemudian zolim ini orang. Umara ini mengajak kepada hal-hal yang negatif, silahkan kita tinggalkan. Tapi kalau cuma soal penetapan 1 Syawal, penetapan 1 Ramadan berdasarkan sidang isbat dan berdasarkan ketentuan Menteri Agama, dia jatuh pada tanggal sekian, serentak dong, ormas manapun. Menurutku gitu. Ini bukan soal NU atau Muhammadiyah ya. Ya sudah, kapan-kapan kasihlah ketua Menteri Agamanya kasih Muhammadiyah aja dulu misalnya ya, kita kasih Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah punya metodologi hisab ya sudah ikutin aja. Ganti-gantian kalau memang cuma soal itulah, cuma soal apa. Kenapa khawatir dengan ketegasan gitu? Enggak, kita pernah kok, pemerintah kita pernah membuat ketegasan dalam hal itu. Atau salah ya? Bukan. Ini pandangan aja gitu. Ya, bukan soal itu. Justru dengan jawaban itulah saya ingin memberikan asumsi juga bahwa ternyata agama itu adalah fitrah. Mbah Benu nggak bisa sepenuhnya disalahkan karena dia sedang menjalankan fitrahnya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Bung Taufik Bilfaqih. Mungkin Bung Taufik mau dikembalikan ke yang pemilik pengembalian. Kalau ada pengembaliannya, persilakan. Allah, Mehmet dengan segala pikirannya offside. Saya Bang Bil.